Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe pastinya. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada kali ini saya akan membuat video singkat untuk update analisa teknikalnya Cardano. Jadi banyak sekali viewer saya juga kemarin request, "Bang, Cardano bang." Oke, kali ini kita akan bahas Cardano dan kira-kira prediksinya seperti apa, dan teman-teman bisa ngambil kesempatan seperti apa akan saya jelasin di video kali ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, ketika saya buat video ini, Cardano sekarang berada di harga 1,17 dolar ya. Jadi dibandingkan hari sebelumnya itu naik 0,8% dan turun 4,26% dibandingkan seminggu yang lalu. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita masuk ke chartnya Cardano. Oke, kita akan mulai dari daily chart dulu guys, untuk time frame yang lebih besar dulu. Dan untuk daily chart kita masih sebenarnya bermain di triangle ini. Setelah kemarin kita sempat retest lagi di trendline bawah ini, kita langsung ke reject lagi ke atas. Dan kalau misalnya outlook secara daily, sebelum kita breakdown atau breakout ke atas, kita masih akan bermain di dalam ini, pastinya di dalam pattern ini. Jadi secara long term, kita masih harus menunggu apakah Cardano mampu breakout ke atas, yang berarti kita biasnya sedikit ke bullish, atau breakdown lagi ke bawah, yang biasnya berarti lebih ke bearish. Tetapi kalau bearish menurut saya harus kita close di bawah area biru ini, baru kita bisa memastikan bahwa itu sudah tandanya bearish. Kalau misalnya masih di area sekitar kotak biru ini, menurut saya masih agak rentan untuk mengatakan bearish, karena rentan sekali akan fake breakout. Bisa jadi kita cuman turun sebentar lalu di bawah naik lagi, karena di sini merupakan area akumulasi yang cukup signifikan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, sebelumnya juga udah beberapa kali kita ke reject ketika kita menyentuh area tersebut. Oke, sekarang kita langsung ke 1 hour chart supaya lebih jelasnya ya. Oke, jadi di 1 hour chart teman-teman bisa lihat sendiri lebih jelasnya bahwa kemarin kita sempat nyentuh ke trendline bawahnya, kemudian langsung ke reject ke atas. Sekarang kita lagi koreksi dan kita membentuk apa yuk? Kira-kira apa guys? Mudah sekali, kita membentuk seperti symmetrical triangle. Oke. Jadi kita sekarang berada di pattern symmetrical triangle-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang lagi mencari kesempatan untuk short term trade, ya bisa tunggu dulu breakout tapi ya, dan retest, baru teman-teman trade. Ketika retest naik lagi menembus, baru teman-teman boleh masuk di sini ya. Nah, saya lebih prefer, kalau misalnya saya pribadi ya, lebih prefer sekarang untuk ambil trade ke atas, daripada kalau misalnya pun breakdown, saya kemungkinan besar tidak akan short. Karena apa? Di sini kita melihat pergerakan impulsifnya itu ke arah atas. Dan sekarang kita membuat seperti pattern koreksi. Dan itu berarti kemungkinan probabilitasnya kita masih akan bisa naik ke atas lagi. Jadi bias short termnya itu lebih ke arah bullish daripada bearish. Jadi kalau misalnya pun breakdown, kemungkinan saya nggak akan ambil posisi. Sebaliknya kalau breakout dan retest, saya akan mencoba untuk mencari posisi untuk buy. Walaupun ini hanya short term ya guys. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan juga, ya menurut saya targetnya yang pertama di area sini bisa, di trendline atas ini sekitar 1,25 dolar. Ini merupakan trendline-nya. Dan kalau kita hoki-hoki, kalau nembus ke atas dan konsolidasi, maka target selanjutnya ada di area yang sangat penting di atas, yaitu di sekitar 1,45 dolar, di sekitar sini. Tapi untuk sekarang kita masih harus menunggu dulu apakah kita mampu untuk breakout ke atas, atau malah kita akan membentuk pola koreksi yang lain. Karena di sini ini adalah pattern yang cukup kecil ya. Jadi ini bisa jadi pun akan invalid kalaupun misalnya kita breakdown. Sekalipun kita breakdown dan terus turun ke bawah di sini, itu bisa jadi juga menjadi pattern koreksi ABCD sama juga
Itu ada pattern koreksi dan hasilnya juga sama, kemungkinan bisa naik lagi. Oke. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba kita dibawa turun lagi dengan momentum yang cukup kuat seperti ini. Kemudian ada flag seperti ini. Nah, ini persis contohnya biar gampang teman-teman cerna ya. Kalau patternnya seperti ini, kita ada pergerakan momentum yang cukup kuat ke bawah, kemudian flag. Nah, itu baru kita mengubah sentimennya dari bullish ke bearish. Tetapi saya pribadi, saya lebih prefer sih sekarang lebih ke arah atas dulu. Kalaupun memang ini terjadi yang seperti ini persis dan ada muncul flag, ya kemungkinan kita juga bisa ambil short. Tapi saya sekarang masih lebih yakin kalau kita masih akan setidaknya punya satu leg lagi ke atas. Sebelum nanti kalau udah nyampe ke sini kita baru ngelihat lagi apakah kita ke reject ke bawah atau kita mempunyai momentum yang cukup untuk menembus dari trendline ini dan ke areal yang lebih penting di atas yang merupakan resisten yang dari bulan Februari 2021 itu menyulitkan. Ini dari sini pertama sekali, 2 kali, 3 kali, di sini juga 4 kali, di sini juga 5 kali, 6 kali, 7, 8. Di sini sempat nembus sedikit tapi turun lagi. Berarti ini adalah area yang sangat signifikan. Jadi kalaupun kita breakout ke atas, kalaupun teman-teman pengen cuannya lebih banyak, misalnya teman-teman pengen, bang saya nggak mau cuman sampai ke sini, mau TP-nya di atas saja. Saran saya di area segini udah boleh TP karena takutnya nanti di sini akan ada koreksi. Oke. Ya, kalau untuk video analisanya untuk Cardano saya rasa sampai di sini dulu guys. Videonya singkat aja karena memang ya ini cuman update sekilas ya. Dan semoga ini membantu teman-teman semua yang lagi bingung yang lagi hold Cardano kira-kira harus ngapain, atau misalnya teman-teman yang lagi nyari peluang untuk cuan tipis-tipis. Ya ini bisa menjadikan pedoman, tetapi pastinya teman-teman juga harus melakukan analisa pribadi teman-teman. Ini hanya saya sharing aja. Dan perlu ingat saya bukan financial advisor, jadi ini saya di sini hanya posisinya memberitahukan pendapat saya. Jadi boleh teman-teman percaya, boleh juga tidak. Jadi teman-teman kalau mau trade ya harus analisa sendiri. Oke? Terima kasih sudah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.